Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi kasus mengenai Southwest. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurdinda Triani dan dua rekan saya, Diah Hasmimah dan Ismi Hasanati. Selamat memperhatikan. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Pada tahun 1967, Rollin King, seorang wirausahawan San Antonio yang memiliki layanan udara komuter kecil, mendatangi kantor hukum Herb Kehler dengan rencana untuk memulai maskapai berbiaya rendah dan bertarif rendah yang akan mengantarkan penumpang antara San Antonio, Dallas, dan Houston. Kemudian mereka mulai mendirikan maskapai. Kehler yang kemudian mengajukan surat-surat untuk menggabungkan maskapai baru dan mengajukan aplikasi ke Komisi Penerbangan Aeronautika agar maskapai mulai melayani penerbangan dari San Antonio, Dallas, dan Houston. Akan tetapi, maskapai saingannya di Texas menarik dan memblokir maskapai tersebut. Southwest Airlines mulai beroperasi pada bulan Juni 1971 dengan 3 pesawat Boeing 737 setelah memenangkan gugatan. Pada 30 September, Southwest mengoperasikan 692 pesawat Boeing 737, di mana struktur biaya pengoperasian terendah di industri penerbangan domestik dan secara konsisten menawarkan tarif terendah dan paling sederhana. Fakta menarik dari Southwest Airlines ini, Southwest mampu melayani lebih dari 1,5 miliar pelanggan sejak awal pembukaan, mengoperasikan lebih dari 22 juta penerbangan sejak awal, sekitar 136 juta pelanggan selama 2014, di mana 10 juta pelanggan merupakan pelanggan on-board per bulan, menerima 178.229 resum, dan merekrut 4.136 karyawan baru di tahun 2014. Nah, di sini ditunjukkan ada gambar pesawat milik Southwest yang bernama Boeing 737. Visi dan misi Southwest Airlines. Yang pertama ada visi, yaitu to be the world's most loved, most efficient, and most profitable airlines. Visi menjadi maskapai paling dicintai di dunia ini mengkomunikasikan rencana jangka panjang dan aspirasi Southwest untuk tumbuh dan memperluas operasinya secara global. Hal ini juga digunakan sebagai peta jalan strategis untuk memandu maskapai di luar pasar AS ke seluruh dunia. Pernyataan maskapai paling efisien ini mencerminkan bahwa maskapai berniat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasinya melalui peningkatan loyalitas dengan menawarkan nilai, pengalaman, dan kenyamanan kepada pelanggan. Kedua hal tersebut memungkinkan maskapai untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada misi dari Southwest Airlines, yaitu dedication to the highest quality of customer service, deliver with a sense of warmth, friendliness, individual pride, and company spirit. Menawarkan pelayanan pelanggan dengan kehangatan dan keramahan. Pelanggan yang diberdayakan dengan teknologi akan menerima kualitas layanan tertinggi. Yang selanjutnya ada pengukuran internal, di mana di sini ada kekuatan dan kelemahan perusahaan Southwest Airlines ini. Yang pertama ada kekuatan. Jadi kekuatan dari Southwest ini, yang pertama itu Southwest mampu menawarkan harga jasa penerbangan yang murah. Karena perusahaan Southwest ini percaya bahwa harga rendah akan memungkinkan lebih banyak orang untuk terbang dan tumbuh di pasaran. Yang kedua, lebih banyak keberangkatan yang dilakukan Southwest Airlines daripada maskapai lain. Jadi Southwest ini menerbangkan 680 pesawat ke 96 bandara di 41 negara bagian dan 7 tujuan luar kota. Yang ketiga, penggunaan kapasitas tinggi, di mana penggunaan kapasitas tinggi ini maksudnya banyak kursi yang tersedia apabila penumpang itu khawatir akan tempat yang kurang luas atau sempit. Yang keempat, operasi yang efisien. Jadi operasi yang efisien ini
mereka mampu melakukan pengawasan secara efektif dengan para jajarannya. Yang selanjutnya dan yang terakhir, menawarkan berbagai hiburan dalam pesawat dan kenyamanan bagi penumpang. Jadi di sini contohnya itu ada layanan internet dalam penerbangan di Southwest, akses ke 17 saluran langsung, dan 75 episode dari serial film sesuai permintaan pelanggan. Yang selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama itu tidak ada penerbangan ke tujuan internasional, di mana sudah dijelaskan di kekuatan tadi bahwa Southwest itu hanya melayani 96 bandara di 41 negara bagian dan 7 tujuan luar kota. Yang kedua, tergantung pada satu jenis pesawat yaitu Boeing 737. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pesawat yang diunggulkan di Southwest ini hanya pesawat Boeing 737. Dan yang terakhir, hanya membawa jumlah kecil untuk kargo dan barang. Jadi Southwest ini hanya memperuntukkan untuk kargo dan barang itu dalam jumlah yang sedikit, tidak banyak. Yang selanjutnya ada manajemen perusahaan Southwest Airlines ini. Nah, manajemen Southwest ini berupaya untuk menjadikan fitur-fitur yang berbeda pada perusahaan yang dibersamai dengan tarif rendah perusahaan, ukuran jaringan, penerbangan non-stop, layanan pelanggan yang ramah, dan program Rapid Rewards. Jadi, yang berperan penting dalam membantu meningkatkan lalu lintas penumpang pada penerbangan Southwest ini untuk membangun pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, manajemen Southwest memberi wewenang kepada karyawan Southwest untuk mengambil keputusan yang substansial. Jadi di sini manajer dan eksekutif memiliki kebijakan untuk mendengarkan secara aktif tentang pendapat dan saran dari karyawannya. Yang selanjutnya ada pemasaran. Nah, pemasaran yang dilakukan oleh Southwest ini menggunakan strategi promosi, di mana Southwest menggunakan iklan cetak dan papan iklan sengaja dibuat tidak seperti umumnya dan menarik perhatian untuk menciptakan dan memperkuat citra perusahaan yang lebih besar, menyenangkan, dan agresif. Yang kedua, Southwest juga memasarkan perusahaannya lewat kampanye yang telah mempromosikan kinerja perusahaan sebagai The Love Fair Airline dan The All Time on Time Airline. Southwest juga memasang iklan kartu Natal di TV di mana menampilkan anak-anak dan keluarga mereka dari rumah Ronald McDonald dan karyawan Southwest. Yang selanjutnya ada keuangan dan akuntansi. Southwest ini menjadi pemimpin pangsa pasar domestik ketika Herb Kehler mengambil alih pada tahun 1981, di mana memiliki pendapatan $270 juta dan 2.100 karyawan. Ketika Kehler mengundurkan diri sebagai CEO pada pertengahan 2001, perusahaan menghasilkan pendapatan tahunan yaitu 5,6 miliar dengan lebih dari 30.000 karyawan dan 64 juta penumpang yang membayar ongkos per tahun. Di bawah kepemimpinan CEO yang menggantikan Kehler, Southwest terus melakukan kampanye untuk menjadi pemimpin pangsa pasar dalam perjalanan udara domestik, tumbuh hingga tahun 2013 dengan pendapatan 17,7 miliar juta dan 4.800 karyawan. Selanjutnya ada produksi dan operasi. Southwest Airlines ini hanya mengoperasikan satu jenis pesawat saja yaitu Boeing 737 sehingga menyederhanakan penjadwalan, maintenance atau pemeliharaan, operasional penerbangan, dan pelatihan. Southwest juga memperkenalkan boarding pass baru yang otomatis yang menggantikan boarding pass lama, di mana boarding pass baru ini tersedia 90 menit sebelum keberangkatan di 3 lokasi bandara, di antaranya di counter Skycaps, counter tiket, dan gerbang keberangkatan. Ada pengukuran eksternal. Di sini kita menggunakan analisis PESTEL. Yang pertama, politik dan kebijakan pemerintah. Maskapai penerbangan Southwest Airlines ini memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh deregulasi Act Maskapai yang disahkan oleh Kongres AS pada 1978. Undang-undang ini mengizinkan penerbangan antar negara, tetapi upaya Southwest untuk menjadi maskapai penerbangan antar negara segera menghadapi hambatan politik.
Southwest ingin mengoperasikan semua penerbangan antar negaranya dari Bandara Love yang sangat dekat dengan pusat kota Dallas. Di sisi lain, semua maskapai penerbangan lain beroperasi dari Bandara Dallas-Fort Worth yang jauh dari kota utama. Pesaing maskapai Southwest ini khawatir bahwa Southwest ini akan mendapatkan porsi penumpang yang lebih besar. Kemudian mereka mencoba untuk menggunakan pengaruh politik untuk melarang operasi penerbangan dari Lovefield. Namun, baru-baru ini sebuah undang-undang telah dikeluarkan untuk mencabut amandemen tentang pelarangan hal tersebut yang berlaku pada tahun 2014. Analisis yang kedua berkenaan dengan ekonomi. Industri penerbangan sangat dipengaruhi oleh biaya bahan bakar. Kenaikan harga minyak memiliki dampak besar pada profitabilitas Southwest Airlines. Dengan harga minyak yang meningkat, biaya tiket pesawat juga akan meningkat, sehingga dapat menyebabkan penurunan permintaan atas perjalanan liburan. Namun, untuk permintaan konsumen yang tidak mementingkan soal harga tetap tidak terganggu dan mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini berdampak positif bagi industri karena dengan semakin banyaknya maskapai yang diperkenalkan, bahkan orang-orang dari kelas menengah itu dapat berpergian dengan pesawat. Selain itu, lebih banyak penciptaan lapangan kerja melalui pendirian maskapai ini. Southwest Airlines ini memiliki komitmen yang kuat terhadap layanan pelanggan sehingga mereka dapat memperoleh popularitas dari kalangan warga yang kemudian akan berimbas pada banyaknya pelanggan yang tertarik. Yang selanjutnya, perkembangan teknologi ini memungkinkan komunikasi lebih mudah dilakukan dan selanjutnya memberikan pelanggan ini alternatif lain dalam berpergian. Ini memungkinkan Southwest Airlines untuk memperluas jangkauannya ke konsumen melalui e-commerce. Sebagai contoh, Southwest Airlines ini dapat memperkenalkan perjalanan tanpa tiket melalui penggunaan teknologi. Yang terakhir, lingkungan. Emisi pesawat memiliki dampak yang lebih tinggi terhadap lingkungan ketika mereka berjalan beberapa kilometer di atas permukaan bumi. Kebisingan menjadi alasan para konsumen dalam hal iritasi dan pengalaman yang tidak menyenangkan apabila mereka memiliki masalah kesehatan yang serius. Saya akan menjelaskan tentang formulasi strategi dari Southwest Airlines. Yang pertama ada fare structure strategi, yaitu Southwest Airlines menawarkan beberapa tarif seperti Wanna Getaway, Anytime, Business Selection, dan tarif untuk senior. Yang kedua ada Southwest Strategy to Create and Sustain Low Cost Operation, di mana Southwest menawarkan harga yang lebih rendah dari maskapai lain. Yang ketiga yaitu Making it fun to fly Southwest the strategy to provide a top-notch travel experience, di mana bertujuan untuk membuat penumpangnya maupun pegawainya itu merasa bahagia. Nah, di situ Southwest sering mengadakan show humor. Yang selanjutnya ada Southwest Growth Strategy, yaitu ada adding more daily flight to city and airport is currently served and adding new city and airport to its route schedule, di mana dia menambah beberapa rute untuk penerbangannya. Yang kelima itu Making
marketing, advertising, dan promotion strategy, yaitu strateginya dengan melakukan beberapa promosi melalui media cetak, yaitu poster atau banner kayak gitu, dengan kata-kata yang unik yang berbeda dari maskapai lain gitu. Isu-isu global perusahaan Southwest Airlines ini, jika kelompok kami mengaitkannya dengan kasus yang sedang menimpa hampir seluruh dunia itu, yaitu virus corona atau COVID-19, akibat yang paling nyata yaitu banyak maskapai penerbangan yang menghentikan semua jadwal penerbangan karena sebagian negara melakukan lockdown atau penguncian wilayah itu. Jadi di situ tidak ada penerbangan sama sekali untuk kita rekreasi atau mungkin keluar kota, itu tidak ada. Yang kedua, dampak virus tersebut juga mengakibatkan keuangan, pemasaran, maupun pengoperasian perusahaan menjadi menurun. Otomatis, laba dari suatu perusahaan tersebut juga menjadi rugi. Yang ketiga, jika virus corona ini terus dan berkepanjangan, mungkin dampak yang paling mengerikan yaitu keadaan perekonomian suatu perusahaan atau lesu bahkan mati. Kemudian evaluasi strategi dari Southwest Airlines, di mana strategi yang diterapkan Southwest Airlines ini sudah cukup baik, namun akan lebih baik jika strategi pemasarannya, promosinya yang dilakukan juga melalui media sosial, tidak hanya media cetak saja, dan juga penerapan harga yang rendah dan juga adanya penawaran-penawaran tarif maupun promosi dari Southwest itu sendiri sudah cukup tepat, dan juga adanya hiburan untuk pelanggannya atau penumpangnya itu juga baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dapat kalian tulis di Google Classroom dengan mencantumkan nama dan NIM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.